Nah, baik teman-teman semua, hari ini kita akan belajar sama-sama seperti tema bulan ini, yaitu freedom ya. Dan saya akan menyampaikan tentang I am free, saya bebas ya. Saya bebas, saya datang sama istri dan anak saya. Kami dari keluarga Pink. Ada keluarga Cemara, ada keluarga Pink ya. Karena bapaknya suka warna pink, dulu waktu masih bujang pinky boy ya. Makanya anaknya lahir juga suka pink, mamanya nggak suka pink, terpaksa harus pakai pink. Iya, terima kasih buat teman-teman sini yang sudah mengundang kami untuk bisa berbagi berkat lewat kebenaran firman Tuhan. Nah, saya punya, karena saya sering pelayanan ke lapas, lembaga pemasyarakatan. Jadi satu kali saya pas keluar, saya ketemu sama dua orang, dan mereka itu orang lapas, istilahnya tahanan di lapas, dan saya kaget mereka ada di luar. Terus saya tanya sama mereka, "Oh, kenapa kalian bisa di luar?" Dari dua orang ini yang satu jawab bahwa Pak Pendeta saya sudah bebas. Pak Pendeta saya sudah bebas. Oh begitu, kamu sudah bebas. Jangan lagi lakukan hal yang sama sehingga nanti kamu masuk lagi. Siap Pak Pendeta. Dan yang satu lagi bilang begini, Pak Pendeta, saya ini bebas, tapi nanti jam 4 sore saya harus masuk lagi ya. Karena ada yang biasa mereka diizinkan keluar, betul ya? Diizinkan keluar untuk bekerja, untuk cari uang, bersihkan halaman orang, terus dia bisa masuk lagi. Pak Pendeta saya ini bebas, tapi nanti jam 4 saya harus kembali lagi, saya harus masuk kembali lagi ke tahanan. Nah, teman-teman dari hal ini saya menemukan begini, bahwa banyak orang Kristen ya, bukan di antara kita, banyak orang Kristen sini ada. Banyak orang Kristen ada menjadi dua tipe seperti orang ini. Yang satu orang Kristen, Pak Pendeta saya ini sudah bebas dari setiap masa lalu saya. Tapi ada yang bilang begini, Pak Pendeta saya bebas, tapi saya kembali lagi ke masa lalu saya. Ya, dia artinya gini, orang yang kedua ini dia nggak bebas secara utuh. Dia berkata dia bebas, I am free, tapi suatu waktu dia masih terikat dan masih membawa masa lalunya, sehingga kebebasannya itu tidak menjadi kebebasan yang sejati. Coba tanya kiri kanan, kamu tipe orang yang nomor berapa? Nomor 1 dong, ya, toh? Yang berani berkata saya bebas, saya tidak akan kembali masuk lagi, ya, toh? Saya bebas untuk melakukan sesuatu yang besar. Nah, jadi teman-teman semua, pastikan kita menjadi pribadi atau tipe orang nomor 1 yang berani berkata bebas tanpa harus masuk kembali lagi dengan dosa masa lalu kita, amin. Jangan kita bilang bebas saat ini di gereja, tapi di luar gereja kita jalan orang, jalan mau, jalan ini. Iya. Tapi di gereja Pak Pendeta saya bebas, I am free, luar biasa. Tapi di sini nggak ada, di banyak tempat yang saya ketemukan, karena di sini tipe dari wajahnya saja bebas semua ya, nggak ada beban yang mengikat sama sekali ya. Nah, jadi kita akan lihat sama-sama dalam kebenaran firman Tuhan dalam Roma pasal 6 ayat yang ke 10 sampai ayat yang ke-14. Roma pasal 6 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-14. Saudara lihat di situ atau ada juga di layar. Kalau saudara tidak lihat, tidak apa-apa, dengar saja. Kalau saudara tidak dengar lagi, silakan saudara pulang saja ya. Oke. Pastikan saudara bisa lihat dan bisa mendengar. Kalau tidak bisa sama sekali, silakan pulang saja. Oke. Roma pasal 6 ayat yang ke-10, sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Coba bilang sama kiri kanan, kamu telah mati bagi dosa. Oke, good. Demikian hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya.
Ini Alkitab bilang begini, hendaklah dosa jangan berkuasa lagi. Ini tipe orang yang kedua, bilang sudah bebas, tapi masih dikuasai dengan segala keinginan dosa tersebut. Ayat 13, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup, dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ayat 14, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Alkitab bilang bahwa kita tidak akan lagi dikuasai. Pak Pendeta, bisa kita jatuh, kadang kita jatuh, tapi kita tidak akan dikuasai. Dari pembacaan firman Tuhan hari ini ada 2 poin penting. Ya, saya biasa tidak banyak-banyak ya, 2 poin saja. Ya, karena sebentar siang ini harus pergi ke Rukun Manado lagi, orang ada undang lagi nih. Ya, jadi saya kasih 2 poin saja, nanti poin sisa lagi buat Rukun Manado ya. Iya, oke. Poin sisa juga bisa nanti diundang berikut lagi. Nah, ada 2 poin penting dari pembacaan yang akan kita bahas hari ini lewat pembacaan firman Tuhan ini. Yang pertama, kalau kita mau bilang kita bebas, I am free, maka yang pertama itu kita harus sadar dulu. Coba bilang sama diri sendiri, ayo sadar, ayo sadar. Kita harus sadar bahwa Yesus itu udah mati buat kita. Kematiannya 1 kali untuk selama-lamanya. Jangan kita berpikir itu kan Yesus mati untuk orang-orang Israel. Jangan dulu. Yesus sudah mati menebus dosa kita 1 kali untuk selamanya. Jadi makanya banyak orang dia selalu berkata begini, I am free, saya bebas, tetapi dia kembali lagi ke penjara, dia kembali lagi ke perbudakan, karena dia nggak pernah sadar bahwa Yesus sudah mati buat dirinya. Coba lihat lagi kiri kanan, terlalu besar kan? Nanti pikir ada KKR lagi ya. Ya, banyak orang yang akhirnya bilang saya bebas, tetapi dia kembali lagi ke masa lalunya, dia kembali lagi kepada apa yang mengikat dia, karena yang pertama dia nggak pernah sadar bahwa Yesus itu udah mati buat dirinya. Tapi kalau kita menyadari betul bahwa sudah bebas. 1 kali ada perjualan budak ya, penjualan budak. Tiba-tiba ada seorang yang kalau zaman itu mereka jual budak, beli budak untuk dipekerjakan di rumah. Pokoknya mereka mau lakukan apa aja buat budak itu, pokoknya budak ikut aja deh. Melawan nggak terima gaji ya, melawan dipukul ya. Pokoknya ikut aja. Nah, 1 kali di pasar jual-jual budak itu ada seorang pribadi yang kesana dan dia tanya harga budak itu berapa, dan dia membeli dengan harga yang mahal untuk membeli budak itu. Ketika dia beli budak itu, dia bawa pulang ke rumah dan dia bilang sama budak itu, silakan hari ini kamu bebas. Budak itu bilang, enggak, Pak sudah beli saya, so saya harus kerja, saya harus siap tunduk sama apa yang Bapak bilang. Bapak ini bilang, kamu bebas, silakan kamu pergi. Sama dengan yang Yesus lakukan buat kita. Dulu Alkitab bilang kita ini budak dosa. Kita ini ada bawa tekanan dosa. Tapi lewat korban kayu salib, dia menebus dosa kita sehingga kita free, kita bebas. Ya, tapi kadang ketika kita pulang, kita masih bawa beban itu. Karena apa? Karena kita nggak pernah sadar bahwa Yesus ini sudah mati buat kita. Kalau kita sadar betul Yesus sudah mati buat kita, maka kita dalam kehidupan kita ketika kita berkata kita bebas, so kita nggak akan balik lagi kepada apa yang menjadi penjara kita. Alkitab bilang begini, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan apa? Memberikan kelegaan kepadamu. 1 kali ada cerita, ada 2 petani jagung. Mereka habis panen jagungnya, terus mereka dari kebun itu mau bawa jagung-jagung itu ke pasar. Masing-masing pegang 1 karung jagung.
Jadi mereka bawa dari kebun keluar sampai di pinggir jalan. Mereka menunggu transportasi untuk mengantar mereka ke pasar. Tapi mereka nunggu kok nggak ada kendaraan, nggak ada ojek, iya loh. Mereka Grab juga nggak ada gitu loh. Semua nggak ada. Akhirnya ada mobil pickup lewat, berhenti di depan mereka dan berkata kepada mereka, mau kemana bapak berdua? Oh kami mau ke pasar. Oh sudah, kalau begitu silahkan naik ke mobil saya. Tapi dalam perjalanan sopir ini dia melihat di kaca spion belakang itu membuat dia terheran. Karena waktu mereka berdua naik, yang satu dia naruh beban jagung karung itu di bak mobil itu dan dia duduk santai. Tapi yang satu naik mobil tapi masih tetap aja pegang itu karung. Akhirnya sampai ke pasar, ketika mereka dua turun, sopirnya juga turun, sopirnya berkata begini, Pak, saya sudah kasih bapak naik kendaraan saya supaya bapak santai. Tapi tadi saya perhatikan dari bapak naik sampai bapak turun, jagung itu masih tetap dipikul terus. Artinya gini, Tuhan ini udah nebus dosa kita, udah mati di kayu salib, kita udah bebas, artinya kita santai bersama dengan Tuhan. Tapi ternyata kita masih pikul. Coba tanya kiri kanan, masih pikul apa sampai hari ini? Masih apa? Masih pikul masa lalu ya. Masih pikul sakit hati. Masih pikul kekecewaan. Iya Pak Pendeta, saya tidak bisa mengampuni dia, udah sakitin saya. Iya sakit bukan di sini lagi, di sini, tapi semua sakit ya Pak Pendeta. Wah dia udah kecewain saya. Wah saya sakit kan. Masih pikul semua. Alkitab bilang, nah, Tuhan akan berikan kelegaan. Jadi yang pertama, supaya kita bisa berkata kita ini bebas secara utuh, mari kita sadar betul bahwa Yesus sudah mati buat kita. Kalau kita sadar betul Yesus mati buat kita, maka dalam kehidupan sehari-hari kita ngapain saya lakukan ini? Yesus sudah mati tebus dosa saya, ngapain saya harus kembali lagi? Saya harus hidup menjadi orang-orang yang merdeka, bukan orang-orang yang diperbudak lagi, tapi saya harus hidup menjadi orang-orang yang merdeka, orang-orang yang free dengan masa lalu, free dengan sakit hati, free dengan dosa, free dengan segala keterikatan, semuanya kita free. Asal makan jangan free terus ya, bahaya. Kalau makan free terus, fitness free terus, bahaya ya toh. Biar ibu pendeta tetap bahaya, iya. Kalau free terus katanya nanti maintenance hancur, bangkrut lagi. Jadi semua kita bisa free untuk masa lalu kita, sakit hati kita, dosa kita bisa free karena kita sadar betul Yesus sudah mati untuk nebus dosa kita. Yang kedua, ini yang sangat penting sekali juga buat setiap kita semua. Yang kedua, kita harus kenali dulu identitas kita. Ada banyak orang sadar, tapi dia tidak menghayati dan tidak kenal identitas. Kalau saya pakai kata identitas ini, saya pakai kata DNA. Kalau di rumah sakit ada DNA, ya. Biasanya kalau lagi viral, itu bukan anak saya, silakan tes DNA, ya. Atau DNA-nya ada kamu atau enggak di situ, ya. Atau jangan ngoce-ngoce, tes DNA dulu lah. Nah, kalau saya mau bilang begini, kalau kita bisa berkata kita I am free, kita bebas, maka yang kedua, kenali identitas kita atau kenali DNA. Saudara percaya bahwa ikan itu hidupnya di air, betul ya? Kalau dia keluar dari air, pasti dia akan merontak-merontak. Dia akan berusaha untuk merontak sampai kembali ke air tersebut, sehingga dia bisa hidup. Ya. Karena hidupnya bukan di darat, hidupnya di laut. Saudara tahu kenapa burung bisa terbang? Tahu kenapa burung bisa terbang? Hah? Tidak tahu. Apa karena dia latihan? Udah terbang saudara. Karena ada DNA terbangnya. Nggak ada burung yang saudara pasti bisa terbang. Ya. Sama dengan kita ini punya DNA Kristus. So Alkitab tadi bilang kita nggak akan hidup lagi dalam dosa. Kita nggak akan terikat lagi. Waktu kita jatuh dalam dosa, karena kita punya DNA Kristus, maka hal itu
mengintimidasi kita untuk kemana? Balik, ini bersalah, betul nggak? Pernah saudara jatuh dalam dosa? Nggak pernah. Wih, suci semua ini. Pernah kita jatuh dalam dosa, betul ya? Tapi waktu kita jatuh dalam dosa, itu ada DNA Kristus, hati nurani yang selalu mengingatkan kita untuk come on, kembali. Sehingga kita gak akan hidup lama di situ. Kita gak akan betah di situ. Kita gak akan nikmati di situ. Sama kalau kita punya DNA, kita kenal, kita udah sadar bahwa Yesus sudah mati buat kita. Dan yang kedua, kita kenal identitas kita. Ada DNA Kristus. Ketika orang nyakitin kita, mungkin hari ini kita sakit hati, tapi kita nggak akan lama-lama sakit hati, karena kita sadar bahwa saya punya DNA Kristus. DNA Kristus adalah mengampuni, so saya harus mengampuni. Kita nggak akan lama-lama, berbulan-bulan, bertahun-tahun, iya. Sampai Natal doain, kembali lagi masih sakit hati lagi, pendeta dari luar negeri datang lagi, KKR lagi, sama lagi masih sakit hati. Karena dia nggak kenal DNA yang ada dalam diri. Kita bisa jatuh, ya. Ada banyak orang bilang kalau apa si gondrong itu bilang rocker juga manusia. Iya. Sekarang juga banyak lagi. Orang bilang pendeta juga manusia, apalagi yang lagi viral-viral ini, pendeta lagi viral-viral itu, banyak orang yang pendeta juga manusia. Bisa jatuh, tapi akhirnya mulai menyadari, wah saya udah gagal, saya udah jatuh, saya harus kembali. Orang yang menyadari dan dia kembali, dia kenal dirinya bahwa ada DNA Kristus dalam dirinya. Tapi kalau kita hidup terus lama di situ, yang merokok tetap merokok, yang mabuk tetap mabuk, yang gosip tetap gosip, yang apa kasih name up di Facebook tetap name up di Facebook, Di sini nggak ada karena saya nggak berteman dengan saudara di Facebook, Tapi kalau saya berteman dengan saudara di Facebook pasti nama naik. Saya selalu bilang sama jemaat saya itu, apa naik kita setiap minggu ke gereja, tapi selalu masih keluar kasih nama Facebook nama orang lain di Facebook mati dan apa sekarang itu udah bukan zaman. Facebook itu bagikan berkat, Jangan minggu tobat Senin sampai Sabtu kumat, Kristen tomat, Minggu tobat, haleluya, kayak lagu tadi tuh lagu baru saya tidak ikut nyanyi gitu. Maklum saya tinggal di kampung jadi kita worship, kita nyembah Tuhan asik minggu, tapi Senin sampai Sabtu umat lagi, di sini nggak ada. Jemaat saya banyak penyertain orang, tapi sedang berubah, sedang berubah. Nggak mungkin sedang di sini banyak tuh, kalau saya nggak diundang lagi, sedang jemaat saya aja, Jemaat saya banyak, tapi saya selalu motivasi mereka untuk kembali kenali identitasmu, DNA yang ada dalam dirimu, DNA Kristus, kenali untuk jangan lama-lama sakit hati, kembali kenali identitasmu. Karena ini penting sekali buat kita. Sehingga apa? Kita benar-benar bebas. Orang yang bebas itu dia jalan tanpa beban. Orang yang bebas itu benar-benar hidupnya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Orang yang bebas itu benar-benar hidupnya bisa membawa dampak positif bagi orang. Tadi malam saya ditelepon sama orang ikatan Manado. Pak Pendeta, tolong sebentar khotbah. Dia ngajarin saya lagi. Tolong sebentar khotbah, Pak Pendeta kasih ayat yang pedis-pedis. Saya bilang ini makanan super pedis, kasih ayat pedis lagi dan tidak mau makan. Ini bahaya. Ini kalau saya ada orang undang begitu baru bilang ini, kayaknya orang ini sakit hati sama jemaat itu sampai mau bilang khotbah yang pedis-pedis. Saya bilang, Pak, nggak perlu lah, kita nyampein firman Tuhan aja, jangan kita dengar begini firman terus kita pakai enggak. Kalau Tuhan bawa kita kemana, udah. Iya Pak Pendeta. Tapi Pak Pendeta ingat pokoknya kasih yang pedis-pedis. Sudah bilang iya tapi terakhir kok ingat kasih yang pedis-pedis lagi. Nah, jadi saya bilang begini, kalau setiap pribadi kenal identitasnya hari ini, DNA yang ada dalam dirinya, maka saya percaya dia akan kembali dengan sendirinya kepada jalan yang benar. Karena Alkitab dan dia nggak akan hidup lama-lama dalam dosa.
Dia akan sadar dan dia akan kembali tadi di ayat. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Kita tahu identitas kita, kita dulu mati, tetapi sekarang kita hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuh kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Serahkan hidup kita kepada Tuhan untuk menjadi senjata kebenaran, bukan untuk menjadi senjata untuk menyerang orang lain, bukan menjadi senjata untuk menghakimi orang lain, bukan menjadi senjata untuk sakit hati, bukan untuk menjadi senjata untuk buat orang kecewa, tapi menjadi senjata-senjata kebenaran. Nggak ada lagi, kamu hidup dalam dosa, udah biarlah kamu hancur-hancur aja dan terserah. Enggak. Tapi menjadi senjata kebenaran untuk merangkul mereka. Kenali identitasmu. Identitasmu bukan hidup dalam dosa. Identitasmu adalah keluar dan tinggal bersama dengan Kristus. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Ini yang menjadi pegangan saya dalam hidup saya. Kalau saya menyadari Yesus sudah mati buat saya, dan yang kedua saya kenali identitas saya, DNA yang ada dalam diri saya, maka ayat 14 ini yang jadi pegangan buat saya. Sebab kamu tidak akan dikuasai. Coba bilang sama kiri kanan, kasih ingat teman kiri kanan aja walaupun sama-sama kita berdosa ya. Bilang sama kiri kanan, kamu tidak akan dikuasai. Artinya bilang kata begini bukan menghakimi ya, tapi kasih ingat sama-sama semua kita. Kita tidak akan dikuasai. Tidak akan dikuasai. Kekecewaan tidak akan menguasai hidup kita. Sakit hati tidak akan menguasai hidup kita. Kepahitan tidak akan menguasai hidup kita. Bahkan hal-hal yang lalu, masa lalu kita nggak akan menguasai hidup kita lagi, karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Makanya saya punya ada lembar-lembar kertas yang hari ini mungkin saya bisa bagikan buat teman-teman semua. Nah, saya bisa minta tolong Ibu ya. Bisa bagikan ke satu pribadi, dapat satu. Dua poin penting yang perlu kita sadari untuk kita bisa berkata dengan lantang, deklarasikan dalam hidup kita. Yang pertama, kita sadar Yesus sudah mati buat kita. Kalau kita jatuh dalam dosa, kita sadar Yesus mati, maka pasti kita akan bangkit kembali dari segala keterpurukan kegagalan kita. Yang kedua, kita harus kenal identitas kita. Kita harus tahu bahwa DNA Kristus ada dalam diri kita. So kita tidak akan tinggal lama dalam dosa. Kita tidak akan dikuasai oleh dosa, tapi kita akan kembali kepada jalan yang benar. Kita akan kembali bersama dengan Kristus. Dan ada satu ayat terakhir yang akan menjadi saya sampaikan di siang hari ini, Kolose 3 ayat yang ke-8. Kolose pasal 3 ayat yang ke-8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram. Istilahnya siapa? Marah ini kita boleh marah, tapi kalau marah-marah terus yang nggak boleh. Kita boleh marah, tapi jangan sampai matahari terbenam ya. Ya istilahnya kita self control ya. Kalau kita nggak marah juga, istilahnya kita boleh marah, tapi nah ini yang dimaksud di sini adalah amarah ya, yang hidupnya selalu marah. Tikus gatuin barang aja kita marah sama tikus, dasar tikus gitu. Ini udah dikuasai sama marah-marah. Semua apapun dia mau marah. Ya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu ya. Mungkin karena jujur dulu saya waktu masih karena saya lahir besar di Biak,
selalu kalau teman-teman lahir bersatu biak paling selalu itu kata kotor itu paling enak sekali dikatakan ya, paling gampang ya ibu ya. Ibu juga lama di biak ini ya. Jadi kayak kalau ketemu teman itu anjing lu masih hidup ya gitu. Jadi sampai segitunya. Iya, betul. Masih ada sini nggak ada toh? Kalau anjing semua gimana nanti saya korbannya bubuk lagi gitu ya. Ada di sini nggak ada. Jadi akhirnya ketika saya mulai menyadari, saya sadar dan saya tahu DNA saya, akhirnya ya bukan anjing lagi yang keluar, bukan kata kotor. Nah, makanya kita bilang buang dan fitnah dan kata kotor yang keluar dari mulut. Jangan lagi kamu saling mendustai. Nah ini penting juga, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Jangan lagi saling mendustai karena kita sudah menanggalkan manusia lama. Bukan cuma manusia, tapi kita bilang apa? Serta apa? Kelakuannya. Gimana kita bilang kita free, Pak Pendeta? Saya sudah meninggalkan manusia lama kita, tetapi kita lupa melepas kelakuan lama kita. Iya, ke bawah terus ke manusia baru. Alkitab bilang jelas sekali, jangan lagi apa? Karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus dibaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kami. Kita terus-menerus dibaharui. Makanya saya bilang tadi, kalau kita kenali identitas kita, kita kenali DNA kita, maka ketika kita gagal, kita akan sadar bahwa ini bukan tempat saya. Saya harus bangkit kembali. Dibaharui terus sampai benar-benar kita bebas sejati. Jadi ada kertas yang teman-teman dapat di situ, bisa tulis nama saudara, nggak kasih ke saya, jadi nggak perlu saya tahu itu. Saudara bisa tulis di situ nama saudara dan saudara tulis sebuah kalimat yang besar, yaitu buanglah, pakai tanda seru banyak-banyak, kayak emosi gitu ya. Buanglah, buanglah, nah, kemudian nanti saudara tulis di situ buang apa sih, ya, bukan saudara tulis, tapi saudara tulis poin 1, saya harus buang apa ini. Nah, itu saudara sendiri. Kalau suami istri mungkin membawa kasih masukan juga boleh, ya. Kalau suami istri juga mau kasih masukan boleh, ya. Kau harus buang ini, kau harus buang ini. Tulis. Jangan nyontek, tulis. Mau berapa yang saudara buang di situ, ya, atau saudara tulis buanglah titik 2, tanda seru titik 2 baru 1. Saya harus buang ini. 2 saya harus buang ini. 3 saya harus buang ini. 4 saya harus buang ini. Kalau kertasnya kurang minta lagi. Berarti banyak sekali yang dibuang. Apa kira-kira yang masih kita pikul nih sampai hari ini? Udah dikasih tumpangan tapi kita masih pikul. Apa ini kira-kira? Mungkin kekecewaan, saya hati, saya harus buang. Apa yang kira-kira yang masih jadi beban? Ya, kita udah manusia baru, tapi kelakuan lama masih ada nih. Saya ngasih waktu buat saudara untuk menulisnya. Kalau kurang kertas penuh bisa saya jangan nyontek saudara sendiri, karena kertas itu nanti saudara pulang, saudara tempel di kaca kamar saudara, supaya bangun pagi sebelum make up lihat kertas itu, wah saya harus buang ini hari ini. Kertas itu simpan di tempat tersembunyi, jangan sampai orang lain tahu saudara punya. Hanya saudara saja. Saudara. Oh itu kakak kita kan tidak tulis, sudah bersih semua ya, nggak perlu dibuang lagi. Kalau yang membutuhkan kertas bisa angkat tangan, masih banyak kertas. Nah, yang kita bilang tadi, kita udah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Nah, kira-kira apa ini saja yang masih ada? Sehingga apa yang kita buang ini akan membuat kita free, akan membuat kita merdeka, bebas. Ya. Ini bapak suami istri depan luar biasa sekali.
Oh, cetak di Balio ya? Jangan domir rusak, buang apa dan buang apa ini? Pokoknya itu kertas yang saudara tulis ini menjadi satu deklarasi atau tindakan iman saudara di hadapan Tuhan untuk kita sama-sama mau lepas, mau buang semua itu, amin ya. Bukan soal ujian, enggak, tapi kertas itu yang saya kasih kepada saudara untuk saudara tulis itu mengingatkan kita bahwa ternyata ini yang saya harus buang dan saya harus bakar, kata Pak Aruna, harus bakar. Nah, yang mau bakar silakan bakar. Yang mau tempel supaya ingat kira-kira ini saya sudah buang poin 1, saya sudah buang nggak belum, poin 2 saya sudah buang nggak belum. Tidak apa-apa. Tapi itu menjadi satu tindakan iman kita untuk kita mau berkata, I am free, saya bebas dari segala kelakuan masa lalu saya. Saya bebas dari setiap manusia lama saya, karena saya ada di manusia baru. Saya punya DNA Kristus. Sudah semua? Mari kita berdoa bersama.